Halo Prakom Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya pernah posting video tentang kenapa banyak CPNS yang stres. Nah, di video kali ini saya akan share pengalaman teman kita, Mas Hakim dari Kemenkes Formasi tahun 2019 yang sekarang curhat ke saya tentang kegelisahannya banyak tugas yang harus dikerjakan. Nah, seperti apa curhatnya? Simak video berikut. Jadi begini ya teman-teman, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 18 Desember 2020, teman kita yang bernama Mas Hakim dari Formasi Kemenkes Pranata Komputer Ahli tahun 2019, dia itu WA ke saya. WA-nya seperti ini. Permisi Mas Bas, perkenalkan nama saya Hakim, CPNS Kemenkes Prakom Ahli 2019. Saya sudah nonton video Mas Bas yang judulnya Kenapa Banyak CPNS Stres. Sebenarnya saya sedang mengalami ini Mas Bas. Sayangnya video Mas Bas ini terbit belakangan sesudah saya dipanggil satker saya. Jadi saya disuruh oleh satker saya untuk masuk duluan sebelum SPMT Mas, untuk transfer ilmu dari orang IT lama yang mau keluar Mas. Alhasil saya dapat aplikasi warisan yang jumlahnya banyak sekali. Kalau boleh Mas Bas, saya minta tips and triknya untuk meminimalisir beban kerja saya nanti. Saat ini saya sudah selesai transfer ilmunya kurang lebih 1 minggu di satker saya dimulai hari Senin kemarin, walaupun saya yakin masih banyak yang nggak paham. Ini yang dimaksud orang IT lama itu non PNS ya, mungkin honorer. Kemudian dia juga WA lagi, saya sendiri jujur sangat kesulitan Mas Bas, dikasih waktu kurang lebih 1 minggu untuk menyerap seluruh kerjaan IT orang lama. Apalagi framework yang dipakai berbeda yang biasa saya pakai Mas Bas. Saya sudah bilang dengan orang IT lama yang kayaknya sudah disampaikan ke pihak atasan kalau saya masih butuh banyak waktu, kurang lebih ada 10 aplikasi. Saya juga nggak dikasih kursi sama ruangan Mas di situ. Selama seminggu saya belajar di ruang server. Ini jadi kulkas. Jadi saya agak kurang nyaman. Saya mau tanya Mas Bas, kira-kira apakah saya langsung terjun ke bidang IT-nya ya? Karena setahu saya CPNS itu ada kegiatan orientasinya kan Mas. Kemudian tanya lagi, nah ini yang mungkin saya lakukan Mas. Saya udah bawa laptop Mas ke satker. Itulah kenapa saya bilang video Mas Bas terlambat. Saya juga merasa bersalah bilang pernah kerja di IT Mas. Jadi seolah-olah mereka mau saya cepat beradaptasi. Padahal saya di IT juga cuma 5 bulan. Wis angel ini Mas, wis angel ya. Jadi apa yang dialami Mas Hakim ini ketika ini ya seleksi CPNS, dia sudah bilang bahwa dia itu sudah berpengalaman di bidang IT meskipun itu baru 5 bulan, tapi kan yang perlu dicatat itu kan punya pengalaman ya. Jadi ketika orang dianggap sudah punya pengalaman, otomatis dari pihak BKD ya, dari pihak panitia ini sudah menggarisbawahi ya teman-teman, bahwa peserta dengan nama ini, nomor peserta ini punya kompetensi. Nah ibaratnya ini ya apa, namanya panitia kan pasti itu punya jago ya, wah semoga anak ini nanti bisa lolos, itu harapannya dari panitia seperti itu. Kalau punya background IT itu pasti dari panitia itu sebenarnya mensupport biar anak ini itu berhasil, dan setelah berhasil
Ya tahu sendirilah namanya, istilahnya orang ngefans ya. Wah ini orang punya kapabilitas yang bagus. Berarti ini bisa dong nanti kalau kita ajak langsung gas gitu. Nah ditambah lagi ini Mas Hakim dia bawa laptop ya, bawa laptop seolah-olah ya, kalau di video sebelumnya kan saya udah bilang kalau bawa laptop itu nanti berarti kan Mas Hakim sudah siap untuk bekerja ya. Sama aja ketika ini apa, misalkan kayak buruh tani dia udah bawa pacul ya, bawa cangkul. Berarti kalau udah datang ke sawah ya berarti udah siap kerja, istilahnya seperti itu. Beda kalau misalkan teman-teman itu nggak bawa laptop, otomatis pasti dicarikan komputernya dulu. Nanti duduk di sebelah sini ya mas, di komputer ini nanti, jadi enak. Tapi kalau udah kan kerja di mana aja bisa. Kemudian gini ya, ini sebagai pembelajaran ya buat teman-teman yang belum masuk kerja. Ini saya menyampaikan ini bukan berarti teman-teman itu kerja ini malas-malasan, itu enggak. Karena kalau kita itu masih orientasi, itu kita harus pelan-pelan teman-teman. Pelan-pelan sambil kita mengenal karakter masing-masing teman, masing-masing atasan, personalianya seperti apa gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah mengenal, baru nanti kan terbuka pelan-pelan. Sama kayak orang pacaran lah. Orang pacaran kan istilahnya penjajakan dulu. Ini sama orang ini cocok enggak, kemudian perilakunya gimana. Kalau misalkan sudah cocok, ya udah kita ngaku gitu. Saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kalau misalkan nanti nggak cocok kan repot juga ya. Nah masalahnya kalau misalkan sudah terlanjur basah seperti ini gimana? Nah kalau sudah terlanjur basah seperti ini ya mau nggak mau teman-teman harus ini ya, bekerja ya sesuai aturan tentunya. Namun jika teman-teman merasa sakit, merasa kelelahan atau apa, itu jangan sungkan-sungkan untuk ini ya bilang ke atasan, Pak saya lagi nggak enak badan, saya periksa ke puskesmas dulu, atau misalkan nggak masuk kerja tetapi ada surat dokternya, seperti itu. Jangan dipaksakan, karena nanti kalau misalkan dipaksakan teman-teman juga mau mengikuti latsar. Jadi masa orientasi yang dimaksud Mas Hakim itu kan latsar ini. Nah latsar ini kan nunggu jadwalnya juga, nggak bisa bersamaan. Jadi nanti ada jadwalnya, ada angkatan-angkatannya, nanti Mas Hakim masuk di angkatan yang keberapa gitu. Jadi seperti itu ya. Bagi teman-teman yang belum terlanjur, semoga bisa ini sebagai pembelajaran teman-teman untuk ya lebih menahan diri, jangan show off, tetap biasa aja, nggak usah saya punya pengalaman di IT ya akhirnya seperti ini. Kalau sudah punya pengalaman, apalagi bawa laptop, smart pokoknya lah. Jadi ini kalau sudah terlanjur seperti ini ya kita nggak bisa apa-apa ya, hanya bisa mendoakan semoga Mas Hakim nanti bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan ada keluhan atau ada masalah, ya bilang aja sama atasannya gitu. Pokoknya kalau menemui kesulitan apa, bilang aja seperti itu. Nanti jangan sampai dipendam ya. Nanti kalau dipendam nanti malah jadi penyakit. Mas Hakim sakit sendiri nanti. Oke, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini, dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basu. Salam Bravo Indonesia.